Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Nur Amelia, eh, program studi Pendidikan Agama Islam Pasca Sarjana IAIN Parepare. Nah, di sini saya akan membagikan tutorial eh, cara membuat evaluasi pembelajaran menggunakan quizzes. Jadi, langsung saja teman-teman kita pertama-tama masuk di Google terlebih dahulu. Setelah itu kita ketik quizzes. Setelah itu kita masuk di admin. Selanjutnya di sini karena saya telah memiliki akun, maka langsung masuk pada maka tampilannya sudah seperti ini. Biasanya kalau tidak memiliki akun, di sini kita disuruh membuat akun terlebih dahulu. Nah, di sini kita pilih buat. Nah, di sini ada beberapa pilihan. Ada penilaian, presentasi, video interaktif, analisis, dan flashcard. Nah, karena kita mau membuat evaluasi pembelajaran, jadi kita pilih penilaian. Nah, di penilaian ini juga terdapat beberapa pilihan yang bisa digunakan. Yang pertama itu impor gambar kerja atau pertanyaan. Di sini hasilkan dengan al atau buat dari awal. Nah, kita coba untuk buat dari awal ya teman-teman. Nah, di sini juga ada pilihannya. Ada pilihan ganda, isian singkat, jawaban gambar, esai, jawaban video, survei, dan banyak lainnya. Kita coba pakai pilihan ganda ya teman-teman. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini kita eh, bisa mengetikkan pertanyaan. Ini juga ada gambar. Kita bisa mengunggah gambar. Di sini kita bisa buatkan opsi jawabannya. Contohnya seperti misalnya kita ambil soal tentang SKI. Soalnya ini kita bisa pilihkan 11, 12, 13. Di sini juga ada 14. Nah, kita tentukan jawaban yang benarnya. Sini kita bisa centang saja ya teman-teman. Setelah itu kita bisa save question. Nah, tampilannya akan seperti ini. Nah, di sini juga sebenarnya kita bisa menentukan berapa poin setiap soal. Bisa 5, bisa satu poin setiap soal, dan seterusnya. Ini juga kita bisa menambahkan waktu. Waktu per soalnya berapa detik. Bisa 5 detik, 10 detik, 30 detik, dan seterusnya sesuai yang diinginkan. Ini juga ada kita bisa menambahkan pertanyaan serupa, tambahkan penjelasan. Nah, jika seperti ini berarti soalnya sudah muncul satu. Nah, selanjutnya kalau kita ingin membuat soal lagi, kita tinggal klik ini, tambahkan soal.
Nah, di sini kita bisa pilih lagi pilihan ganda ke isian singkat dan sebagainya. Oke, setelah itu kita bisa simpan. Nah, di sini kita beri sebelum menyimpan kita beri judul dulu. Baru pilih mata pelajaran apa, pilih kelas apa, dan bahasa yang digunakan. Setelah itu kita bisa simpan. Teman-teman, saya di sini sudah memiliki soal sebelumnya. Tunggu. Tunggu, tunggu. Nah, di sini saya sudah membuat 10 pertanyaan untuk UTS. Nah, ini dia contoh tampilannya. Kalau kita sudah membuat soalnya, di sini juga kita bisa mendownload kuisnya. Jadi nanti kalau kita download tampilannya akan muncul seperti ini. Jadi kita bisa cetak atau unduh dan lain sebagainya. Ini ada peraturannya. Ini kalau kita ingin membagikan kuis ini, ini baiklah, selanjutnya di sini juga kita bisa eh, mencoba kuis kita. Bisa kita mainkan sekarang ini eh, kita bisa pakai mode klasik, penugasan, atau kecepatan guru, terserah yang diinginkan. Dan juga bisa pakai mode tim. Kita pakai mode klasik ya. Kita mulai. Nah, di sini kita bisa memberikan eh, peserta didik kodenya, atau kita bisa langsung share linknya saja sehingga peserta didik bisa langsung mengklik mengklik linknya atau bisa menggunakan barcode. Setelah semua peserta didik masuk, baru kita mulai kuisnya. Ini tidak bisa karena tidak ada pesertanya. Kita akhiri. Di sini kita juga bisa mencoba sebagai pelajar. Kita coba mainkan sekarang ya, teman-teman. Ya, Pak. Ini.
Kalau tidak seperti ini, kalau kita sebagai pelajar, itu saja teman-teman. Jadi mungkin itu saja tutorial yang saya bisa sampaikan dan fitur-fitur lain di kuisis ini. Selanjutnya di sini saya akan memaparkan tutorial eh, pembuatan evaluasi pembelajaran melalui Moodle. Pertama-tama yaitu kita masuk di kelas yang telah kita buat. Selanjutnya kita bikin topik baru. Nah, kita nyalakan mode edit terlebih dahulu. Setelah itu kita masuk. Nah, setelah itu kita masuk di topik baru. Di sini kita bisa mengganti menjadi kuis. Ganti menjadi kita ganti menjadi kuis. Oke, setelah itu kita masuk di sini tambahkan aktivitas atau sumber. Di sini kita pilih kuis. Kita kasih nama untuk kuisnya. Misalnya kuis SKI. Nah, di sini juga kita bisa memberikan deskripsi misalnya si silahkan ujung. Nah, kita klik tampilkan deskripsi. Nah, di sini kita atur waktu pengerjaannya. eh, Klik aktifkan terlebih dahulu. Kita tentukan tanggalnya. Tanggal misalnya besok tanggal 18 Desember 2024. Waktunya saya jam 8.00. 8.00. Selanjutnya kapan kita akan menutup kuisnya, misalnya tanggal 18 Desember 2004 pukul 23 lewat 45 menit lah. Oke, waktu pengerjaannya di sini kita bisa pilih 60 menit. Nah, di sini juga kita pilih waktu pengerjaannya berakhir secara otomatis soal yang telah dikerjakan langsung terkirim, atau ada di sini tambahan waktu atau harus diserahkan sebelum kadaluarsa jika dan sebagainya. Kita pilih secara otomatis saja ya. Nah, di sini kita juga bisa mengatur nilainya. Kita pilih tanpa nilai kelulusannya, misalnya kita ambil 70. 70. Di sini juga kita bisa membatasi berapa kali peserta didik bisa mengerjakan kuis tersebut. Kita pilih 1 kali. Selanjutnya di sini juga kita bisa uh, mengatur tata letak. Di sini bisa setiap 2 soal, 3 soal. Kita pilih setiap 2 soal ya. Sini juga kita bisa mengatur perilaku soal. Nah, di sini kita bisa acak soal atau kita pilih kita mau acak soal atau tidak. Kita pilih ya. Bagaimana soal bersikap.
umpan balik yang ditangguhkan, mode adaptif, interaktif dengan percobaan. Di sini kita pilih umpan balik ya. Sini juga ada opsi review. Nah, di sini banyak pilihannya. Teman-teman bisa memilih pilihan sesuai yang teman-teman inginkan. Terus tampilan di sini gambar bisa tanpa gambar, gambar kecil, dan juga bisa gambar besar. Kita pakai yang tanpa gambar. Digit desimal pada nilai. Di sini bisa ada 1, 2, 3, 4, dan 5. Kita pilih 2 saja. Jumlah digitnya ada 0 sampai 7 digit. Kita pilih sama seperti nilai keseluruhan. Di sini set sum browser. Di sini kita bisa mengatur apakah kita mewajibkan penggunaan save sum browser atau tidak. Kita pilih tidak. Di sini ada pembatasan tambahan pada pengerjaan kuis. Jadi, kalau kita ingin memberi batasan tambahan pada pengerjaan kuis, di sini kita harus membutuhkan kata kunci. Di sini ada umpan balik keseluruhan. Ya, teman-teman bisa lihat. Di sini juga tersedia pengaturan model umum, pembatasan akses. Di sini jika kita ingin uh, membatasi akses untuk soal kuis ini, kita bisa tambahkan pembatasannya di sini. Sini ada kondisi penjelasan, teks kondisi. Nah, setelah semua yang ada di sini telah diisi sesuai yang diinginkan, maka kita klik ini dulu, baru simpan dan tampilkan. Di sini kita butuh saja ya. Simpan dan tampilkan. Nah, di sini tampilan seperti ini. Setelah kita mengatur tadi pengaturan kuisnya, maka di sini kita bisa langsung tambahkan soal. Abaikan iklan. Ini kita pilih tambah. Di sini ada soal baru. Sini kita bisa pilih bentuk soalnya, bisa pilihan ganda, benar salah, mencocokkan, jawaban singkat, numerik, esai, jawaban tertanam, mengurutkan, pencocokan jawaban singkat dan acak, perhitungan sederhana, pilihan kata, dan lain sebagainya. Kita pilih pilihan ganda. Kita tambahkan soal. Nah, di sini kita tulis nama soalnya, kita tulis kuis SKI. Kita tulis soalnya di sini.
Terus setelah itu kita bisa isi di sini poin bawaannya, kita satu saja, isikan satu. Setelah itu di sini pilihankan aja acak atau tidak. Di sini kita tuliskan eh, pilihan jawabannya. Hmm. Ini kita bisa tentukan nilainya berapa persen untuk soal ini. Ini 10%. Di sini pilihan dua. Pilihan tiga. Di sini kita bisa klik untuk tambahkan pilihan jawaban jika kita masih ingin menambahkan pilihan jawaban. Kita kasih nilai ini 25%. Ini tadi tidak ada. Oke, setelah itu kita bisa simpan perubahan dan lanjutkan penyuntingan. Jadi kita bisa simpan perubahan. Nah, di sini soalnya telah muncul, kita pilih simpang. Nah, tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, di sini juga kita bisa langsung
mengambil soal dari bank soal atau mengekspor dari bank soal. Ya teman-teman, mungkin itu saja yang sempat saya sampaikan, tutorial yang sempat saya sampaikan tentang eh, cara melakukan evaluasi pembelajaran di Moodle. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.